bodega aja dulu. Taruh situ aja, taruh di tas. Main buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memudahkan langkah-langkah kita semua untuk bisa hadir di majlis yang mulia ini, menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu thalabul ilm, menuntut ilmu. Ya, ini merupakan salah satu cara agar kita terhindar dari berbagai macam fitnah yang ada di sekeliling kita, baik itu fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Dengan ilmu inilah kita akan bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, mana jalan yang bisa menghantarkan ke dalam surga dan jalan yang bisa menghantarkan ke dalam neraka. Dengan ilmu inilah kita akan bisa membedakan mana perbuatan-perbuatan yang termasuk sunnah Rasul dan perbuatan-perbuatan yang tidak disyariatkan. Sehingga butuhnya kita terhadap ilmu itu sangat besar, lebih penting daripada butuhnya kita makan dan minum. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, hajatun nasi ilal ilmi asyaddu min hajati ta'ami wa syarab. Butuhnya manusia terhadap ilmu itu lebih besar daripada butuhnya pada makan dan minum. Makan dan minum kita butuhkan sehari semalam 2-3 kali. Tetapi ilmu kita membutuhkannya kapanpun, dimanapun. Mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali, maka kita sangat membutuhkan yang namanya ilmu. Dengan ilmu inilah setiap aktivitas yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah. Nah, jamaah sekalian, seperti biasa di majlis yang mulia ini, pada Sabtu pekan pertama dan pekan yang ketiga, kita membahas kitab Nawaqidul Islam, keislaman, yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala.
kitab yang sangat penting sekali untuk kita kaji, kita baca, kita pahami. Lebih penting dari kita mempelajari pembatal-pembatal wudu, pembatal-pembatal puasa, pembatal sholat, dan pembatal-pembatal yang lainnya. Kalau kita mempelajari pembatal sholat, bahwa perkara-perkara tersebut hanya berkisar hal-hal yang membatalkan ibadah tersebut. Tetapi nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman ini bisa membatalkan keislaman seseorang, menggugurkan semua amal ibadah yang dia telah kerjakan, baik ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah. Ibadah yang dia kerjakan semenjak dia balik sampai dia melakukan pembatal keislaman ini bisa terhapus. Maka kita pahami, ya, kita catat, karena ini berkaitan dengan prinsip dasar kita dalam beragama. Terakhir kita jelaskan, yaitu di antara pembatal keislaman, poin yang keberapa itu? Ke-8. Yang ke-8 ya. Mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Membantu dan juga menolong orang-orang musyrikin untuk memerangi kaum muslimin. Ini sudah kita bahas, di mana pembatal keislaman yang poin ke-8 ini berkaitan dengan salah satu prinsip dasar kita dalam beragama, apa yang disebut dengan al-wala wal bara. Al-wala artinya menanamkan rasa cinta, mahabbah, bersikap loyal. Adapun al-bara menanamkan kebencian. Al-wala seharusnya ditujukan kepada siapa? Kepada kaum muslimin. Adapun al-bara itu ditujukan kepada orang-orang musyrikin. Jadi kita tidak boleh membalik, tidak boleh menukar, sehingga termasuk pembatal keislaman, yaitu di mana seseorang bersikap wala, bersikap loyalitas kepada non-muslim, dan malah dia membenci, berlepas diri dari Islam dan kaum muslimin. Yang sudah kita jelaskan secara panjang lebar, ya, di mana bersikap wala kepada non muslim, ya, itu ada dua macam. Ada dua keadaan. Yang pertama, jika dia berloyalitas kepada orang kafir, menyetujui agama mereka, atau karena dia benci Islam, tidak senang dengan Islam, ya, tidak senang Islam itu tegakkan, maka ini jelas dia telah apa? Kafir. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang bersikap wala kepada orang kafir, maka dia termasuk ke dalamnya. Adapun bersikap loyal untuk tujuan duniawi, ya, artinya tidak ada kebencian terhadap Islam, maka ini dihukumi yang tidak kafir. Dia muslim yang fasik, muslim yang berbuat maksiat, dan tentunya maksiat ini juga termasuk dosa besar. Seperti misalnya seseorang memberikan nama anaknya dengan nama orang-orang kafir, atau juga dia menyerupai gaya hidup orang-orang kafir, maka ini tidak mengeluarkan dia dari Islam, tapi dia telah melakukan dosa besar. Ya, kita jelaskan ya. Kemudian selanjutnya pada kesempatan kali ini kita akan membahas keislaman yang ke-9. Pembatal keislaman yang ke-9 yaitu apa?
man i'taqada anna ba'dun nasi yasa'uhu al-khuruju an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang meyakini bahwasanya sebagian manusia boleh untuk keluar dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini termasuk pembatal keislaman. Yaitu barang siapa yang meyakini walaupun dia tidak melakukan. Barang siapa yang meyakini bahwasanya sebagian manusia boleh untuk keluar dari syariat Muhammad. Ya. Orang yang hidup di zaman sekarang ini boleh dia tidak mengikuti syariatnya Muhammad. Mungkin dia mengikuti syariat umat-umat terdahulu, atau dia mengikuti cara beribadah yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, atau yang lainnya. Yang penting dia tidak mengikuti syariat Muhammad. Kama wasa'al Khidir al-khuruja an syariati Musa. Sebagaimana Khidir boleh keluar dari syariatnya Nabi Musa. Ya, maksudnya mereka yang menyatakan bolehnya keluar dari syariat Muhammad itu sebagaimana Khidir tidak mengikuti syariatnya Nabi Musa. Ya, Allah kisahkan dalam surat Al-Kahfi yang nanti kita akan bahas. Ya, ini dalil mereka. Artinya Khidir aja boleh keluar dari syariatnya Nabi Musa. Buktinya Nabi Musa mengingkari apa yang dilakukan oleh Khidir. Khidir memecahkan perahu, membunuh anak kecil, diingkari oleh Musa. Tapi Khidir melakukan itu. Berarti menunjukkan, kata mereka, berarti boleh kita keluar dari syariat Muhammad, keluar dari syariat Musa, maka kita juga boleh keluar dari syariat Muhammad. Maka orang yang menyatakan seperti ini, apa kata mu'allif? Fahuwa kafir. Maka dia telah apa? Kafir. Iya. Berarti yang benar bagaimana? Keyakinan yang benar bahwa semua umat manusia yang hidup di zaman Nabi atau yang hidup di zaman setelahnya sampai hari ini, seperti kita yang hidup di zaman sekarang, maka dia wajib mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, tidak ada pengecualian. Tidak ada yang namanya di zaman sekarang zaman fatrah. Hujjah sudah tegak. Pokoknya siapapun dia yang hidup di zaman sekarang, dia wajib mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi. Ya, makanya Rasulullah mengatakan, "Fawalladzi nafsi Muhammadin biyadihi la yasma'u bi min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi jiwaku berada di tangannya. Ya, tidaklah umat ini, baik itu dari kalangan Yahudi, Nasrani, mereka tidak mengikuti risalahku, kemudian mereka meninggal dalam keadaan kafir, dalam keadaan tidak mengikuti risalahnya Muhammad, maka dia termasuk penghuni neraka. Ya, ini bersyukur kita diberikan hidayah, diberikan nikmat untuk memeluk agama Islam, dimudahkan untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun dia, bahkan Nabi Isa alaihissalam, yang kita tahu bahwasanya Nabi Isa sekarang diangkat ke langit
Dan nanti menjelang hari kiamat Allah turunkan Nabi Isa. Pertanyaannya, apakah Allah turunkan Nabi Isa dengan membawa agamanya? Agamanya Nabi Isa apa? Nasrani. Apakah Nabi Isa mendakwahkan selama dia tinggal di muka bumi ini mendakwahkan agama Nasrani? Jawabannya tidak. Tapi Nabi Isa mengikuti risalahnya Muhammad. Mana buktinya? Ketika Imam Mahdi keluar dari Madinah dalam rangka untuk memerangi Dajjal, bertemulah Nabi Isa yang Allah turunkan di Palestina dengan Imam Mahdi, yang mana Dajjal saat itu membuat kerajaan besar di sebuah tempat namanya Babul Lut, yang diikuti oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Syiah, orang-orang Khawarij, dan juga para wanita. Ya, maka saat itulah bertemu antara Imam Mahdi dan Nabi Isa. Tibalah waktu sholat subuh. Kemudian Nabi Isa dipersilahkan untuk menjadi imam. Tapi Nabi Isa menolaknya. Dan Nabi Isa pun meminta Imam Mahdi untuk menjadi imam, dan Nabi Isa ikut sholat bermakmum bersama Imam Mahdi. Berarti ini menunjukkan kepada kita Nabi Isa mengikuti ajarannya Nabi kita Muhammad SAW. Di agama Nasrani ada sholat 5 waktu enggak? Tidak ada. Jelas ya sekalian? Nah ini yang harus kita pahami, bahwa di antara pembatal keislaman yaitu barang siapa yang meyakini bahwa sebagian manusia boleh keluar dari syariatnya Nabi Muhammad. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan pembahasan ini kita juga harus tahu pemahaman kelompok sesat yang mengatasnamakan Islam, yang dia membolehkan untuk keluar dari syariat Muhammad. Kelompok siapa jemaah sekalian? Itu kelompok Sufi, ajaran tasawuf. Nah, ini yang perlu kita bahas jemaah sekalian. Yang mungkin selama ini kita masih sering berhusnuzon kepada ajaran tasawuf dengan ilmu didasar dengan dalil-dalil. Kita akan mengupas sedikit tentang ajaran Sufi. Sufi atau tasawuf ini adalah sebuah istilah yang baru, istilah yang tidak dikenal di zaman Rasulullah, sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Dan pemahaman tasawuf ini baru muncul sesudah masa 3 generasi yang tadi kita sebutkan. Yang mana pemahaman tasawuf munculnya orang-orang yang mengikuti ajaran Sufi ini pertama kali muncul di kota Basra, itu di Irak, yang dimulai dengan timbulnya sikap berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang awal mula terjadinya pemahaman tasawuf ini yaitu mereka berlebih-lebihan dalam zuhud. Yang mana pada awalnya kata sufi itu kan berasal dari kata suf, pakaian yang berasal dari benang wol, yang mana itu identik dengan orang-orang yang zuhud, orang-orang yang meninggalkan kepentingan duniawi, dia fokus untuk beribadah. Namun dari zaman ke zaman ternyata mereka berlebih-lebihan dalam berjuhud, berlebih-lebihan dalam beribadah. Mereka tidak mau untuk menuntut ilmu.
tidak mau belajar, hanya fokus mengamalkan ibadah-ibadah yang mereka anggap itu sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini merupakan salah satu talbis iblis, tipu daya iblis, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Jauzi, yaitu menjauhkan manusia dari ilmu. Ini langkah pertama iblis untuk menyesatkan anak Adam adalah menjauhkan mereka dari menuntut ilmu. Kalau orang sudah nggak mau belajar, tidak mau mempelajari Al-Quran maupun Al-Hadis, maka semangat ibadahnya itu tidak didasari dengan ilmu, tapi didasari dengan perasaan, hawa nafsu, atau mengikuti kebanyakan apa kata orang. Ya, nah demikian pula ajaran tasawuf ini. Mereka beragama berlandaskan mimpi atau juga mendapatkan wangsit atau juga cara-cara yang lainnya yang nanti kita akan sebutkan. Ya, oleh karena itu, kenapa orang-orang sufi itu termasuk ke dalam pembahasan kita? Ya, dari sisi mana orang-orang sufi itu meyakini bahwasanya boleh keluar dari syariat Muhammad? Ada beberapa prinsip dasar ajaran mereka, yang mana sangat jelas prinsip ajaran mereka itu menyimpang dari Al-Quran wa Sunnah. Kita akan sebutkan satu persatu. Ya, apa yang pertama jamaah sekalian? Di antara prinsip dasar ajaran mereka yang ini menyimpang dari Al-Quran wa Sunnah, mereka membagi tingkatan agama seseorang. Iya. Yaitu di mana ajaran mereka, akidah mereka meyakini bahwa tingkatan agama seseorang itu ada berapa macam? Ada 3 atau ada 2? Ya, yaitu yang pertama syariat, yang kedua hakikat, atau yang ketiga ma'rifat. Hakikat, ma'rifat hampir sama. Apa itu syariat menurut mereka dan apa itu hakikat? Jadi seseorang yang dikategorikan baru sampai tingkatan syariat, yaitu di mana tingkatannya masih rendah. Ya. Tingkatan di mana seseorang masih melakukan syariat, masih sholat, masih puasa, masih menuntut ilmu. Jadi kayak kita, menurut mereka kita itu apa? Masih tahapan syariat. Ya, makanya kalau diskusi sama mereka pasti bilang, iya, emang nggak tahu, karena tingkatannya masih syariat. Kalau kiai aneh, udah hakikat dia. Ya, makanya yang kedua adalah hakikat. Kalau hakikat itu di mana dia sudah tidak melakukan syariat lagi, gugur baginya syariat, boleh meninggalkan kewajiban dan melanggar hal-hal yang haram. Ya, karena saat itu Allah sudah bersatu dengan dia. Ya, Allah sudah bersatu di dalam tubuhnya. Sehingga kalau Allah itu sudah bersatu di dalam tubuhnya, siapa lagi mau disembah? Ya. Nah ini jamaah sekalian, ini masyhur dan ini banyak. Ya, sehingga ketika gurunya, kiainya melakukan kemaksiatan, nggak apa-apa dia mah, tingkatannya udah tinggi. Ya, sholatnya pun
Enggak di masjid lagi, tapi di Masjid Haram. Mana kayaknya kok jarang ke masjid? Oh, dia mau sholatnya di Masjid Haram. Iya, padahal waktu sholatnya itu berbeda. Bahkan ada di satu daerah di mana tokoh mereka itu menzinahi istri-istri muridnya. Jadi murid-murid punya istri itu. Jadi kayaknya itu menzinahi istri-istrinya. Karena dianggap ya kalau sudah dizinahi akan mendapatkan kunci surga segala macam. Jadi ada satu orang yang nggak terima, dia lapor ke polisi, ya karena itu termasuk pelecehan seksual. Akhirnya kayaknya ditangkap. Ya, masa wali ditangkap polisi gitu ya? Ya, nah ini jamaah sekalian. Makanya mereka yang sudah sampai kepada derajat hakikat punya istilah tersendiri. Mereka itu disebut namanya wali. Ya, ini menurut mereka adalah wali. Inilah yang menjadi poin pembahasan kita jamaah sekalian. Ya, mereka meyakini orang yang sudah mencapai derajat hakikat boleh nggak sholat lagi, boleh nggak puasa lagi. Berarti dia meyakini bolehnya keluar dari apa? Syariat Islam. Makanya pemahaman seperti ini kufur. Pemahaman seperti ini jelas-jelas pemahaman yang batil. Keluar dari tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari beberapa segi. Yang pertama, pembagian seperti ini tidak dikenal oleh Nabi dan juga oleh para sahabat. Kita gak pernah mendapati penjelasan para ulama salaf. Ya, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang menyatakan bahwa keislaman seorang ini terbagi menjadi dua seperti ini atau tiga. Enggak ada. Ini pembagian yang bid'ah, yang tidak ada asal usulnya. Ya. Kemudian juga sanggahan yang kedua untuk mereka, yaitu di mana mereka salah memahami tentang pengertian wali. Ya. Maka pada kesempatan kali ini perlu kita ketahui pengertian wali. Menurut mereka, wali itu adalah mereka yang memiliki kelebihan-kelebihan di luar dari kebiasaan. Ya, seperti tidak mempan di bacok, bisa berjalan di atas air, bisa mengobati orang sakit, bisa terbang. Nah itu anggapan mereka itulah wali. Ya, yang bisa tidak makan berhari-hari. Ini adalah kekeliruan yang sangat fatal. Bukan ini walinya mas sekalian. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, "Idza ra'aitum ar-rajula yamshi 'alal ma' aw yatiru fil hawa fala tasaddaqu wa la taghtarru bihi hatta ta'lamu mutaba'atahu lirrasul." Apabila kalian melihat seseorang berjalan di atas air, terbang di udara, maka janganlah kalian membenarkan mereka, dan jangan pula kalian tertipu sampai mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sekalian, wali itu bukan orang yang memiliki kehebatan khusus. Ya, tetapi standar orang sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, "Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ya, ketahuilah wali-wali Allah itu tidak merasa takut dan juga tidak sedih. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ini pengertian wali yang benar. Inilah kriteria orang itu dikatakan Auliyaur Rahman.
wali-wali Allah, yaitu mereka yang beriman dan bertakwa, mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kehebatan khusus. Kalau ini standarnya, berarti Dajjal adalah siapa? Wali. Dajjal hebat enggak? Lebih hebat dari wali-wali yang mereka anggap itu orang-orang yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Dajjal bisa menurunkan hujan, bisa menyuburkan tanah yang tandus. Dajjal bisa menghidupkan orang mati. Ada pemuda yang datang menantang, dibelah menjadi dua tubuhnya, kemudian dihidupkan lagi, hidup lagi. Ya, kalau standarnya seperti ini berarti Dajjal adalah wali. Tapi ternyata Dajjal adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ya, bahwa pengertian wali mereka adalah yang beriman dan bertakwa. Kita bisa nggak jadi wali? Bisa ya mas. Yang penting kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Makanya saya nggak setuju dengan cerita-cerita yang beredar tentang cerita wali Songo, wali 9. Di antaranya itu ada Sunan Kalijaga. Kenapa dinamakan Sunan Kalijaga? Kenapa? Karena jaga kali. Emang benar ceritanya kan? Kalau kita baca itu kisah-kisah wali Songo, sampai karena lamanya dia bersemedi, di sisi kanan sisi kirinya tumbuh rumput, tumbuh ilalang. Ya karena saking lamanya dia bertapa. Dia menjadi pertanyaan, kalau dia lama di situ berarti nggak kemana? Nggak ke masjid sholat berjamaah, ya kan? Nah ini artinya pemahaman-pemahaman seperti ini harus kita luruskan. Walaupun ini sudah banyak menjamur di tengah masyarakat kita. Ya, ini poin yang kedua, yaitu mereka salah memahami pengertian apa? Wali. Kemudian juga yang ketiga, ya, kesalahan mereka itu mengatakan bahwa wali itu lebih mulia dari nabi. Dan itu banyak dalam bait-bait syair mereka. Mereka menyatakan bahwa wali itu lebih tinggi derajatnya dari nabi. Seperti kisah tentang Syekh Abdul Qadir Jailani yang mereka anggap sebagai wali. Ya. Padahal yang benar Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seorang ulama, seorang ulama ahlu sunnah. Namun ya banyak pengikut-pengikutnya yang mengkultuskan, sampai dibuat cerita-cerita yang penuh dengan khurafat, kedustaan. Ya, banyak tentang khurafat-khurafat kisah Syekh Abdul Qadir Jailani, di mana mereka mengatakan bahwa kedudukan Syekh Abdul Qadir Jailani itu lebih tinggi kedudukannya daripada Nabi dan Rasul. Ya, demikian pula dengan kisah Khidir. Mereka katakan Khidir itu wali. Ya, kenapa wali itu lebih mulia dari Nabi? Lihat, Nabi Musa aja belajar sama siapa? Sama Khidir. Berarti ini menunjukkan wali lebih mulia dari para Nabi dan Rasul. Nah, ini jelas, ya, suatu bentuk kekufuran karena menyalahi ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan bahwasanya manusia yang paling mulia di muka bumi ini adalah para nabi dan rasul. Kemudian poin yang keempat, sanggahan untuk mereka menggugurkan syariat. Ya, menggugurkan apa? Syariat. Bayangkan jamaah sekalian, Nabi saja, ya, yang beliau menyatakan ana atqakum lillah wa akhsyakum lillah wa a'lamukum lillah, aku adalah orang yang paling bertakwa, aku adalah orang yang paling takut, aku adalah orang yang paling tahu. Nabi SAW tetap sholat. Ya, pernah nggak kita mendapati Rasul itu nggak sholat 3 hari? Nggak pernah kita dapati seperti itu. Bahkan yang sering kita dengar, Nabi itu sampai sholat 5 waktu
sampai bahkan sholat sholat qiyamul lail kakinya sampai bengkak. Nah ini sekelas Nabi saja, subhanallah keutamanya luar biasa, diberikan syafaatul uzma, diberikan wewenang untuk membuka pintu surga. Ya, masih sholat, masih puasa, masih membayar zakat. Maka yang Nabi aja seperti, lalu bagaimana dengan kita? Maka dari sini jamaah sekalian, ya, pengguguran syariat yang mereka yakini itu ini sebagai bentuk kekufuran. Ya, tidak ada orang yang hidup di dunia ini yang gugur dari syariat yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mereka yang meyakini sebagian orang boleh keluar dari syariat Muhammad, berarti dia dianggap apa? Kafir. Ini baru yang pertama ajaran mereka, yaitu menganggap agama terbagi berapa? Terbagi dua. Kemudian juga di antara prinsip, ya, dasar mereka dalam beragama, ini menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, di mana mereka membatasi ibadah itu hanya pada aspek al-mahabbah, ya, hanya pada kecintaan saja, dengan mengenyampingkan aspek-aspek yang lainnya. Iya. Apa itu aspek-aspek yang lainnya yang harus tumbuh dalam hati kita ketika kita beribadah jamaah selain mahabbah apa? Takut. Al-khawf. Takut. Terus yang ketiga apa? Ar-roja. Ini yang benar. Jadi perhatikan jamaah sekalian, kita dalam beribadah harus menghadirkan 3 perasaan ini. Yang pertama al-mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-khawf, al-khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu takut akan siksa-siksaannya, ya, bentuk siksaannya yang pedih. Dan yang ketiga ar-roja, apa? Berharap. Di mana kita dalam beribadah berharap agar dimasukkan ke dalam surga. Adapun ajaran tasawuf, mereka mengajarkan beribadah itu cukup apa? Al-mahabbah. Sehingga tidak heran mereka mengatakan, aku beribadah kepada Allah bukan untuk masuk surga. Aku beribadah kepada Allah bukan takut masuk neraka. Ini justru mereka mengatakan bahwa orang yang beribadah masih berharap surga, belum ikhlas. Ini kekeliruan ya mas sekalian. Ya. Kenapa dikatakan ini suatu kesesatan? Karena kita lihat hadis-hadis dan Al-Quran yang mana Allah menceritakan tentang indahnya surga. Surga penuh dengan kenikmatan agar tumbuh rasa harap dalam hati kita. Nabi Ibrahim saja berdoa, waj'alni min warasati jannati na'im. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai pewaris surga. Artinya masukkan aku ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Nabi Ibrahim saja masih berdoa agar bisa masuk ke dalam surga. Jadi salah kalau kita hanya menghadirkan rasa mahabbah saja. Harus diiringi rasa al-khawf, ar-roja, wal mahabbah. Para ulama salaf mengatakan, barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan kecintaan semata, maka dia adalah zindiq. Barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya pengharapan saja, hanya roja saja, maka dia adalah murji'ah. Barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya menghadirkan rasa al-khawf, al-khasyah saja, maka dia adalah orang khawarij. Barang siapa yang beribadah menghadirkan 3 ini semua, roja, al-khawf, al-mahabbah, maka dia adalah muslim muwahhid, muslim yang sejati. Ya,
Jelas ya mas kalian? Ini yang penyimpangan yang kedua, di mana mereka beribadah hanya berdasarkan rasa apa? Mahabbah. Ya, coba kita lihat bagaimana cara ibadahnya para nabi dan rasul. Mereka menggabungkan tiga semua ini. Apa kata Allah? Innahum, dalam surat Al-Anbiya ayat 90, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya para nabi dan rasul, mereka berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Mereka berdoa kepada kami raghaban wa rahaba, penuh rasa harap dan rasa takut. Ya, penuh rasa harap dan penuh rasa takut. Ya, ini bentuk ibadahnya para nabi dan rasul, bukan hanya didasari rasa cinta saja. Jelas? Ini poin yang berapa? Yang kedua. Poin yang ketiga. Iya. Di mana di antara prinsip dasar ajaran tasawuf, yaitu dasar mereka bukan berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tapi yang menjadi pedoman mereka adalah bisikan jiwa, bukan janji jiwa ya. Bisikan jiwa, perasaan mereka, ya, mengikuti ajaran yang digariskan oleh pemimpin-pemimpin mereka, menunggu wangsit yang mereka katakan itu adalah ilham. Kemudian juga dengan mimpi-mimpi yang mereka alami. Mereka bermimpi di dalam tidurnya didatangi oleh orang yang bersorban, pakai jubah, yang mereka anggap itu adalah orang soleh, atau juga mereka anggap itu adalah nabi. Itulah pengakuan-pengakuan mereka. Kadang mereka saling mengaku didatangi oleh nabi. Ya, orang mimpi bertemu dengan nabi, mungkin gak jemaah? Mungkin gak? Mungkin. Tetapi yang perlu kita tanyakan kepada orang yang mimpi bertemu dengan nabi, ya, tanyakan bagaimana kamu bertemu dengan nabi? Apakah sifat-sifatnya sama dengan sifat-sifat Nabi? Mulai dari rambutnya, mukanya, badannya seperti apa? Ya, ini harus ditanyakan. Kadang ada orang ngaku Nabi, ketika ditanya, coba sebutin Nabi itu kayak gimana? Kamu ketemu sama Nabi seperti apa? Masya Allah, bersih mukanya, gak ada jenggot. Bersih, bersinar, pakai sokok hitam. Nah ini, padahal yang kita sering baca Nabi itu jenggotan nggak? Jenggotan. Iya, saya semalam dikasih wirid-wirid ya sama Rasulullah SAW. Coba sebutin. Iya, saya lihat Nabi di tangan kirinya ada puntung rokok. Tidak mungkin. Ya, nah ini berarti itu bukan Nabi. Memang syaitan tidak mampu menjelma menjadi Nabi, artinya datang ke dalam mimpi kita menjelma menjadi Nabi. Tapi syaitan sangat mampu menjelma menjadi rupa yang lain. Nah itulah, ya, kenapa menyebarnya banyak ya kesesatan, ritual-ritual khusus. Itu karena ini mereka dasar ibadahnya adalah apa? Mimpi. Maka dari sinilah muncul berbagai macam cara berzikir, cara berdoa, cara beribadah yang disebut dengan apa? Tarekat. Tarekat ya sekali. Ya, tarekat banyak. Ada tarekat Alawiyah, Nasabandiyah, Idrisiyah, Kadisiyah, Hamidiyah, Qadariyah, ya,
Banyak tarekat-tarekat seperti itu. Jadi cara berzikir mereka, ya, terus bermunculan cara beribadah seperti ini ya Mas. Dan mereka berzikirnya itu macam-macam. Ada yang berzikir dengan cara lampu dimatiin, ada yang berzikir di dalam kelambu seperti Nasabandiyah itu kan. Ya. Jadi ya ini munculnya tarekat-tarekat yang sangat banyak. Nah itu ya didasari karena mimpi. Makanya mimpi itu bukan menjadi standar kebenaran. Ya, mimpi itu bukan menjadi patokan ya kita menentukan nasib. Kadang juga termasuk kesalahan. Ada orang yang melakukan sholat istikharah menunggu jawabannya lewat apa? Mimpi. Ya. Jadi itu dia sholat istikharah kemudian nunggu mimpi. Ini tidak benar. Yang benar itu ya kita berjalan sesuai dengan alur. Apa yang menjadi hati ini tenang, maka itulah pilihan. Ya, tidak menunggu mimpi karena yang namanya mimpi itulah. Kadang-kadang di situ ya ada godaan syaitan, ya, atau juga yang lainnya. Ya, kadang ada orang yang cari jodoh itu kan sholat istikharah, bingung dia. Yang satu kaya tapi mukanya pas-pasan. Yang satu lagi miskin. Ya, tapi ganteng. Bingung nih galau. Ya. Kalau ada yang ketiga kaya, ganteng, kita ambil. Iya. Akhirnya tungguin mimpi gitu ya. Ketemu-temu akhirnya nggak jadi nikah. Ya. Jadi salah ya Mas. Makanya sholat istikharah itu dilakukan ketika kita sudah mengambil keputusan, bukan ketika ragu-ragu. Ya, kalau kita sudah mendapatkan keputusan, baru kita sholat istikharah, kita ambil apa yang menenangkan hati kita. Ya. Nah, jadi itu ya poin yang keberapa? Yang ketiga. Kemudian juga ya di antara penyimpangan mereka keharusan berpegang teguh dengan zikir atau wirid yang ditentukan dan diciptakan oleh guru tarekat mereka. Ya, jadi mereka berpegang teguh dengan zikir dan wirid yang ditentukan atau diciptakan oleh guru mereka. Inilah yang disebut dengan ijazah. Ya, bukan ijazah apa? Ijazah. Ya, ini zikir mereka. Ini yang banyak. Ya, orang-orang awam kadang mereka berguru kepada seorang syekh, kepada seorang kiai, tujuannya agar dapat ijazah. Ijazah itu wirid. Karena wiridnya itu macam-macam. Ada wirid supaya cepat kaya, wirid supaya kalau wanita melihat dia cantol, ada wirid ya supaya nggak sakit-sakit, wirid anti mati. Ada itu wirid seperti itu, wirid anti mati zaman. Ya, mungkin sekarang baru wirid supaya terhindar virus corona. Ada itu, saya dapat postingannya. Zikir wirid ijazah dari Syekh Fulan agar terhindar dari virus corona. Yang apa jemaah? Iya, jadi mereka itu berpegang teguh dengan zikir-zikir tersebut. Mereka lebih fokus, lebih tenang, lebih nyaman dengan membaca zikir-zikir seperti itu. Ya, makanya mereka yang masih berzikir-zikir pagi dan petang, itu masih syariat. Ya, kalau berzikir dengan mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu masih orang awam. Ya, makanya mereka yang sudah mencapai tingkatan hakikat, zikirnya bukan la ilaha illallah, tapi apa? Allah, 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 atau hu. Itu zikir mereka jangan sekali, dia nggak main-main. Seperti itu. Ya. Sampai-sampai ada orang yang mau meninggal, talqinnya itu bukan la ilaha illallah. Tapi seperti itu jemaah. Karena anggapan mereka kalau
Berarti dia meninggal dalam keadaan apa ini? Kafir. Kafir, tidak ada Tuhan. Makanya cukup dengan menyebut Allah, Allah atau Hu. Makanya kalimat Allah itu bukan zikir zaman. Ya, kalimat Allah itu bukan zikir. Di mana-mana kita menyebut nama Allah dengan asmaul husna atau dengan kalimat-kalimat yang memujinya. Ya, itu pedoman mereka seperti itu. Jadi mereka enggak mau zikir pagi dan petang, tidak membaca zikir ba'da sholat yang sesuai dengan sunnah, tapi mereka fokus dengan zikir dari kiai-kiai mereka. Setiap malam mereka berzikir 1000 kali, ya, dengan membaca la ilaha illallah. Bahkan dulu saya pernah mengalami, ya, zikir membaca salawat nariyah, ngitungnya itu pakai beras merah. Siang hitung sampai 10.000. Hitungnya udah berapa jam itu kan. Malamnya baru kita ngitung lagi pakai beras itu. Siangnya beras itu diauri di kobong-kobong kamar. Ya, kamar besar dan sebagian dimasak. Nah itu ya mas sekalian, cara yang keliru. Ya. Kemudian juga di antara mereka, kesesatan mereka adalah bersikap gulu. Ya, bersikap gulu berlebih-lebihan kepada guru-guru mereka. Ya, mereka anggap itu sebagai wali. Ya, dan biasanya pengikut-pengikutnya, murid-muridnya itu didoktrin dengan istilah tabarruk. Ya, kalau ingin mendapatkan berkah, maka ikuti orang-orang yang berilmu. Makanya hadis yang mereka selalu sampaikan apa? Man qallada 'aliman laqiyallahu salima. Barang siapa yang mengikuti orang-orang yang berilmu, maka dia bertemu dengan Allah dalam keadaan selamat. Padahal hadis ini adalah hadis yang maudhu. Ya, bagaimana caranya agar murid-muridnya, pengikut-pengikutnya itu betul-betul taklid, mengekor. Tidak jarang murid-muridnya itu rebutan sisa gurunya. Ya, kalau di sebagian pesantren yang ngajar tasawuf jamaah sekalian, itu biasa kan gurunya dikasih air. Itu airnya gurunya pergi rebutan. Ya, rebutan. Ya, sampai pecah tuh apa namanya gelas. Rebutan itu, atau ngantri gantian untuk minum bekas air gurunya. Itu pas saya alami jamaah sekalian. Iya. Terus juga gurunya ngerokok, dibuang, untungnya direbutkan. Betul nggak Pak? Iya. Jadi, ya, satu harapan mereka yang rebutan dengan sisa-sisa gurunya itu agar mendapatkan apa? Berkah. Jadi prinsip mereka dalam belajar pesantren itu yang penting dapat keridhaan dan berkahnya guru. Makanya paling anti mereka keluar pesantren baru 2-3 tahun. Nggak boleh, kalau keluar baru 2-3 tahun nggak berkah. Didoain nggak berkah. Jadi kalau pesantren harus 9 tahun, harus 10 tahun, lama pesantrennya. Dan mereka yang mendapatkan ilmu hanya sedikit, karena yang mereka harapkan adalah keberkahan dari gurunya. Ya, bekas air wudhunya, kemudian sendalnya, ya, direbutkan ya. Ya, nah itu jadi bersikap gulu. Padahal ya, yang namanya tabarruk itu kan ada dua, tabarruk yang disyariatkan, ada tabarruk yang tidak disyariatkan. Tabarruk yang disyariatkan itu apabila memenuhi 3 syarat. Yang pertama, dia meyakini keberkahan datangnya dari Allah. Yang kedua, menggunakan media yang dibenarkan menurut syariat. Dan yang ketiga, dengan cara yang dibenarkan menurut syariat. Adapun bertabaruk dengan bekas air minum, apakah ada dalilnya? Ternyata tidak ada. Apalagi bertabaruk dengan puntung rokok. Ya. Nah, kemudian juga yang keberapa? Yang keenam, yaitu ya, di antara penyimpangan mereka mendekatkan diri kepada Allah
nyanyian, dengan tarian, dengan musik-musik. Makanya ciri khas tarian mereka itu ada orang yang roknya lebar, itu namanya tarian apa itu? Yang berputar-putar di atas panggung itu. Ya, Sufi. tahu kan gimana? Tarian sufi. Iya, tarian sufi itu kan. Ya, jadi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya kelompok yang sesuai dengan pembahasan kita, yaitu meyakini bolehnya sebagian manusia keluar dari syariat Rasulullah SAW, yaitu ya kelompok sufi, ya kelompok sufi yang tadi sudah kita sebutkan berapa penyimpangan jamaah, ada 6. Bisa disebutkan lagi pertama apa? Bagi tingkatan agama. Iya. Yang kedua, membatasi ibadah hanya pada aspek mahabbah. Yang ketiga, Dasar mereka. iya. Yang keempat, Bagi lirik. iya. Yang kelima, Sikat bulu. nah. Yang keenam, iya. Jadi itu ya, di antara pemahaman pemikiran yang harus kita waspada darinya. Ya, makanya alhamdulillah jamaah sekalian, seseorang yang mendapatkan hidayah sunnah ini adalah nikmat yang sangat besar. Itu hidayah di mana kita dimudahkan beribadah, beragama, mengikuti Al-Quran wa sunnah, bukan mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti ya apa kata guru mereka. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di mana dia menukil berkata Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala, idda'at ta'ifatu minas sufiyyah anna fi awliya'illahi ta'ala man huwa afdal min jami'il anbiya wa rusul. Orang-orang sufi mereka meyakini dan mengatakan bahwasanya wali-wali Allah itu lebih mulia, lebih afdal dari para nabi dan rasul. Wa qalu, dan mereka mengatakan man balaghal ghayata minal wilayah saqatat anhu asy-syara'i kulluha minas salati wassiyam waz zakati wa ghairi dzalik. Barang siapa yang telah mencapai derajat wali, yaitu derajat hakikat, maka gugurlah semua syariat, baik itu sholat, puasa, zakat dan yang lainnya. Wa halat lahu al-muharramat, wa halat lahu al-muharramat kulluha minaz zina wal khamr wa ghairi dzalik, dan halal baginya perkara-perkara yang haram, baik dari zina, minum khamr dan yang lainnya. Wastabahu bihadza ya nisa'u ghairihim wa qalu bi annana narallaha wa nukallimu. Bahkan mereka membolehkan wanita-wanita yang lain, yaitu bukan istrinya. Wa kullu ma qadhafa fi qulubina fa huwa haq, dan mereka mengatakan apa yang muncul bisikan-bisikan hati itu adalah kebenaran. Ya, dan juga di antara subhat yang mereka sampaikan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hijr ayat 99 atau Al-Hujur ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang al-yaqin. Mereka mengatakan al-yaqin yaitu keyakinan dalam hati, ma'rifat, sampai betul-betul dia mengenal Allah, sampai betul-betul dia merasa Allah itu bersatu dengan dirinya. Ya, itu kata mereka. Padahal yang bisa apa? Padahal yang benar hatta ya'tiyakal yaqin. Al-yaqin artinya apa? Yaitu al-maut, kematian. Kemudian ya, di antara subhat
yang dilontarkan oleh mereka, ya, yaitu tentang kebolehan keluar dari syariat Rasulullah dengan dalil kisah siapa tadi? Khidir. Iya, Khidir, nama yang tidak asing di telinga kita. Iya, ada dua pembahasan penting berkaitan dengan Khidir. Yang pertama, apakah Khidir itu seorang nabi atau hanya orang soleh? Yang kedua, apakah Khidir masih hidup atau sudah mati? Ya. Yang pertama jamaah sekalian, tentang apakah Khidir seorang nabi atau hamba yang soleh. Ini terjadi perbedaan pendapat. Wasahih wallahu a'lam, dia adalah seorang nabi. Ya, seorang nabi karena dia termasuk orang yang mendapatkan wahyu dari kisah dia bersama Nabi Musa, di mana dia merusak perahu itu karena dia tahu alasannya, dan alasannya dia tahu karena diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permasalahan yang kedua, apakah Khidir itu sudah mati atau masih hidup? Maka yang benar, Khidir itu sudah mati. Karena banyak khurafat-khurafat di masyarakat kita. Kadang kalau ada pengemis yang datang, ya kan? Pengemis yang datang, maka lihat kalau kamu salaman dia punya tulang atau enggak, gitu kan? Ya, kalau dia enggak bertulang berarti dia adalah Khidir. Nah, ini enggak benar. Atau juga banyak meyakini Khidir itu tinggalnya di air. Ya, ini semuanya adalah khurafat. Jadi yang benar, Khidir itu ya sudah mati. Karena tidak ada satupun hadis dalil yang sahih yang menjelaskan Khidir itu ya masih hidup. Apalagi Nabi menyebutkan ya setelah itu orang yang hidup 100 tahun setelahku itu tidak ada yang hidup lagi, artinya sudah mati semuanya. Ya, hanya satu nabi ya nanti baru meninggal dalam hari kiamat. Nabi siapa? Nabi Isa. Ya, ini termasuk keimanan yang wajib untuk kita yakini bahwa Nabi Isa itu masih hidup dan dia berada di atas langit. Udah cukup kita yakini hanya sampai di situ. Kita nggak perlu bertanya kalau ngidul, gimana dia hidupnya di langit, makannya gimana, emang di atas ada warteg, ya? Nggak perlu kita sampai ke sana gitu jamaah sekalian. Kita hanya wajib al-iman. Inilah mudahnya kita dalam beragama. Itu perintah hanya mengimani, tidak bertanya kenapa, mengapa, ya, karena pertanyaan-pertanyaan seperti itu berasal dari sempitnya akal kita. Ya, jadi ini yang perlu kita bahas. Bagaimana cara menjawab alasan orang-orang sufi tentang bolehnya keluar dari syariat Muhammad dengan kisah Khidir, ya, di mana disebutkan di situ Khidir tidak mengikuti syariatnya Nabi Musa. Ya, buktinya Nabi Musa mengingkari apa yang dilakukan oleh Khidir. Di mana Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi tentang kisah Khidir. Silakan untuk baca terjemahnya. Itu sangat bagus sekali. Ya kan, dalam surat Al-Kahfi itu diceritakan tentang Khidir, kemudian Ashabul Kahfi, kemudian satu lagi tentang siapa? Zulkarnain. Ya, di mana Allah sebutkan tentang Khidir. Ya, ketika Nabi Musa diperintahkan untuk berguru dengan dan ikut safar bersama Khidir, dan sudah dipesan kalau kamu ikut saya jangan tanya kemana-mana, jangan tanya kenapa dan mengapa. Ya, awal pertama naik kapal, ternyata di tengah jalan kapal itu malah dirusak oleh Nabi Khidir. Kemudian yang kedua, dia mendapati anak kecil gulam yang tidak berdosa, diapain? Dibunuh.
kemudian melewati tembok yang mau rubuh, pagar yang mau rubuh dibenerin. Dan itu semua diingkari oleh Nabi Musa. Maka di akhir pertemuan Khidir dengan Musa, Khidir menyampaikan ya sebab-sebabnya, alasan-alasannya. Yang pertama, dia merusak kapal karena di depan akan ada segerombolan begal, bajak laut. Kalau misalnya nggak dirusak, itu akan diambil kapalnya. Tapi karena rusak, akhirnya nggak jadi. Wah, ini kapal udah butut, udah jelek, akhirnya nggak jadi diambil. Kemudian kenapa anak kecil tadi dibunuh? Karena dia diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia sampai besar, dia akan menzalimi orang tuanya, membunuh orang tuanya. Ya. Kemudian yang ketiga, yaitu dia membetulkan pagar karena ternyata di bawah pagar tersebut ada harta anak yatim. Nah ini, jadi Nabi Musa protes, kemudian dijelaskan semua. Dan tentunya apa yang dialami oleh Khidir itu bukan semata-mata ya karena bisikan hatinya, tapi memang wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda dengan orang-orang sufi yang mereka mengatakan inilah yang disebut namanya ilmu laduni. Ilmu laduni itu ilmu laduni di mana orang pintar bahasa Inggris, pintar ngitung, ya nggak pakai belajar, jadi langsung mendapatkan ilham. Mungkin nggak ini? Mungkin orang yang kesurupan, orang setan Inggris itu kan. Tapi kalau saya itu nggak mungkin. Yang namanya kita dapat ilmu harus apa? Belajar. Ya mereka mengatakan, lah itu Khidir, dia tahu apa yang akan terjadi masa depan, apa yang terjadi di kemudian hari. Maka kita katakan Khidir adalah nabi. Dia mendapatkan wahyu ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka di sini dijelaskan tentang bantahan hujah mereka, dan inilah yang disebut namanya syubhat. Ya, jadi syubhat mereka membolehkan untuk keluar dari syariat Muhammad, yaitu dengan kisah Khidir yang keluar dari syariat Nabi Musa. Maka kita jawab, yang pertama, anna Musa kana mabusan ila Bani Israel walam yakun mabusan ila Khidir walam yakun yalzam al-Khidir ittiba'a, kanat risalatuhu khasatan ila nabiyina Muhammadan fa inna risalatahu amma. Ya, maka yang pertama kita katakan jamaah sekalian, Nabi Musa diutus menjadi seorang rasul tidak seperti Nabi kita Muhammad SAW. Perhatikan ini. Ya, Rasul kita Muhammad SAW diutus untuk siapa? Untuk seluruh umat manusia, siapapun dia. Manusia bahkan bangsa jin wajib mengikuti. Adapun Nabi Musa, dia diutus hanya kepada kaumnya siapa? Kaumnya saja, itu siapa? Banu Israel. Hanya kepada Banu Israel. Sedangkan Khidir, ya bukan termasuk Banu Israel. Makanya Khidir itu gak mesti mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Musa. Jelas ya, Ma? Adapun Nabi kita syariatnya adalah menyeluruh. Sebagaimana banyak disebutkan di antara dalam surat As-Saba ayat 28, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira. Tidaklah kami mengutusmu kecuali untuk seluruh umat manusia, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Demikian pula Allah katakan dalam surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Demikian Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 158, qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Wahai manusia, kata Nabi, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diutus kepada kalian semuanya. Ini ajaran Rasulullah SAW yang harus diikuti oleh semua umat. Adapun Nabi Musa hanya kepada siapa tadi? Bani Israel. Ya. Kemudian jawaban yang kedua,
anna ma fa'ala al-Khidir lam yakun mukhalifan li syari'ati Musa alaihi salam wa Musa lam yakun 'alima al-asbab allati tubihu dzalik falamma bayyanaha lahu wa faqahu 'ala dzalik. Alasan yang kedua, siapa bilang Khidir itu menyelisihi syariatnya Nabi Musa? Ya, apa yang dilakukan oleh Khidir itu tidak menyelisih syariatnya Nabi Musa. Nabi Musa sebelumnya protes. Nabi Musa sebelumnya mengingkari karena Nabi Musa enggak tahu. Tapi setelah Khidir menjelaskan, ya, falamma bayyanaha lahu, setelah dijelaskan kenapa tadi ya Khidir merusak perahu, kenapa dia membunuh anak kecil, kenapa dia membetulkan pagar yang rusak, setelah disampaikan seperti itu, wa faqahu ala dzalik, baru Nabi Musa begitu, baru menyetujui. Berarti apa yang dilakukan oleh Khidir ini tidak menyelisihi syariatnya ya Nabi Musa. Kemudian yang ketiga kita katakan inna ma fa'alul Khidir kana an wahyin minallah wa laisa mujarrad khayal. Apa yang dilakukan oleh Khidir bukanlah ya khayalan semata, tetapi itu betul-betul wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terbantahkan alasan mereka ya, yang mereka mengatakan boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad dengan beralasan kisah Khidir. Oleh karena itulah ya, sebagai kesimpulan dari pembahasan ini bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya meyakini bahwa apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW itu berlaku kepada seluruh umat manusia. Tidak ada seorang pun yang boleh keluar dari syariat tersebut. Maka barang siapa yang mengatakan si fulan nggak apa-apa, dia nggak sholat, nggak puasa karena derajatnya sudah hakikat, maka dia telah kafir. Jelas ya mas sekalian? Maka tadi saya sampaikan Rasul kita Muhammad orang yang paling mulia, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih mengerjakan sholat, masih berpuasa ya, padahal dia adalah orang yang paling mulia. Nah, itu mungkin yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan pembatal keislaman yang ke-9. Adapun poin yang ke-10 insyaallah kita akan bahas di pekan berikutnya, yaitu di pekan dari Sabtu ke-3 ya, tentang al-i'rad an dinillahi ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi, berpaling dari agama Allah, tidak mau belajar dan tidak mau mengamalkan ilmu. Ya, kita buka tanya jawab, barangkali ya ada pertanyaan. Belum jalan. Maaf. Iya, ini pertanyaan bagus nih ya. Bolehkah menyekolahkan anak di lembaga Islam yang setiap bulannya ada kajian wali murid, akan tetapi penceramahnya bukan ustaz-ustaz yang sunnah? Sekolah tersebut mengajarkan kurikulum adab, iman, dan Al-Quran. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa orang yang paling berperan memberikan pendidikan kepada anak adalah siapa? Orang tua. Maka kita harus siap dimintai
pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak berusaha semaksimal mungkin untuk mencarikan sekolah yang terbaik, maka sudah menjadi kewajiban bagi orang tua untuk bekerja keras, berusaha mencari sekolah-sekolah Islam yang memang akidahnya benar, manhajnya juga benar. Kenapa? Karena kalau kita salah menyekolahkan, itu akan menjadi pertanggungjawaban nanti pada hari kiamat. Cari sekolah-sekolah yang sunnah. Terus gimana? Kalau jauh, kalau memang kita mampu untuk pindah jangan sekali. Seperti itu, Artinya agar ini demi kebaikan anak-anak kita. Harus ngontrak. Nah ini ada pertanyaan menyorokkan di lembaga Islam yang setiap bulannya ada kajian wali murid. Ini kalau sekolahnya adalah bagus, artinya manhajnya, akidahnya jelas maka justru sangat dianjurkan orang tua juga ikut hadir kajian untuk menambah ilmu. Tapi kalau ternyata akidahnya tidak benar begitu mengambil pemahaman yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka nggak boleh wali murid juga ikut di situ. Dan juga udah salah kenapa menyekolahkan anaknya di situ. Kecuali kalau sudah tidak ada lagi, dia sudah berupaya mencari, artinya mengambil madarat yang yang terkecil. Artinya nggak apa-apa lah SD di sini, Nanti SMP-nya saya pindahin. Mungkin itu nggak masalah karena mungkin dia sulit cari sekolah yang sesuai dengan sunnah. Tapi kalau dia harus hadir itu nggak boleh. Dia harus punya prinsip di sini. Kalau kita mempelajari kitab usul sunnah, sangat jelas dilarang kita bermajlis bersama ahlul bidah wal ahwa. Bahkan Al-Imam Ibnu Sirin menyuruh kita untuk apa itu? Menutup telinga kita. Ini malah ini harus dipertanyakan. Jadi nggak boleh seperti itu ya mas sekalian. Nah ini manhaj, artinya inilah yang membedakan antara manhaj salaf dan manhaj yang lainnya. Jadi seperti itu. Jadi saran saya untuk jangan ikut kajiannya. Ada teman saya yang mengatakan bahwa ayahnya ketika akan meninggal dia sudah memberitahu hari kematiannya dan tanda yang akan terjadi, dan apa yang diberitahu ayahnya memang terjadi. Apakah memang benar ada seorang manusia yang bisa mengetahui kapan kematian terjadi? Jawabnya tidak benar. Sangat jelas Allah mengatakan, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang dia lakukan esok hari. Kita nggak tahu nih besok mana. Kita hanya punya rencana. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan meninggal dunia. Adapun apa yang terjadi, ini mungkin pertama hanya kebetulan, dan yang kedua bisa jadi ini adalah bisikan syaitan, atau apabila ada orang yang kasih tahu itu adalah dukun. Karena dukun kadang ada benarnya, tapi kebanyakan salah. Yaitu dia berusaha untuk mendapatkan kabar dari jin, syaitan yang mencuri kabar langit. Jadi tentunya tidak ada seorang pun yang mengetahui. Bahkan kalau ada di antara jamaah, terkadang apa yang dipirasatkan itu terjadi. Itu saya pernah mendapati ada orang seperti itu. Apa yang dipirasatkan itu terjadi. Dia punya firasat tuh anak itu bakal tabrak.
Ternyata benar anak itu kecelakaan. Ya, maka apabila ada tumbuh rasa-rasa seperti ini, maka harus lebih dekat lagi kepada Allah. Ya, lebih rutin lagi baca Al-Quran. Karena ini ada satu langkah syaitan yang akan mengarahkan dia menjadi seorang yang paranormal, menjadi dukun. Itu banyak yang begitu. Ya, dia dianggap itu bisikan ilahi, tapi ternyata bisikan apa? Syaitan. Bahkan bisa mengobati, bisa menyembuhkan. Nah, orang itu ikut sama saya, Pak Ustadz, saya udah berusaha untuk untuk rajin sholat malam, puasa Senin Kamis, baca Al-Quran, tapi perasaan itu semakin kuat malah kata dia. Bahkan saya sering diganggu, ya ada penampakan. Makanya saya sekarang udah malas puasa Senin Kamis, mungkin udah saya jarang membaca Al-Quran. Kenapa? Karena semakin kuat, jadi saya malah tumbuh was-was. Seperti itu ya Mas, kita lihat itu dari syaitan. Dia bilang, terus saja diruqyah, terus pokoknya berjihad untuk melawan itu. Ya karena kalau dibiarkan dia akan menjadi istilahnya orang pintar gitu. Ya. Nah, jadi tidak ada ya orang yang mengetahui kapan dia akan meninggal. Iya, anak saya kerja di rumah sakit sedangkan pakaian dan seragam di rumah sakit tidak syar'i, tapi sudah menutup aurat tapi masih pakai celana. Apakah anak saya harus keluar dari rumah sakit? Sedangkan anak saya sebagai tulang punggung keluarga, karena anak saya tidak punya suami. Dicari suami lah. Ya, jadi yang pertama, ya. Saya tidak langsung menyarankan untuk resign. Ya, artinya masalah menutup aurat bagi wanita secara totalitas itu adalah termasuk ajaran Islam. Ya, aturan agama yang ini harus kita ajukan kepada manajemen. Ya, mediasi dulu, sampaikan terlebih dahulu gitu kan. Ya, kalau memang itu diterima ya alhamdulillah. Kalau tidak diterima, ya maka berusaha untuk mencari rumah sakit yang sesuai dengan pekerjaannya dan juga ya yang betul-betul menutup aurat. Ya, jadi lakukan langkah-langkah seperti itu. Kemudian kalau tidak ada juga, ya udah solusi yang terakhir adalah di sini kita diuji mana yang harus kita dahulukan, apakah perintah Allah atau perintah manusia. Ya. Maka solusi yang terakhir adalah harus cari pekerjaan yang betul-betul tidak melanggar syariat. Karena yakin ya akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an lillah, awadallahu khairul lahu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikan gantinya yang lebih baik. Ya. Jadi sambil cari, ya kalau dia sebagai tulang punggung, artinya cari solusi ya yang lebih aman, maslahat untuk dirinya, keluarganya dan juga untuk agamanya. Wallahu a'lam. Apakah boleh berzikir sambil bergoyang ke kiri ke kanan? Karena ada sahabat Nabi yang sakit khususnya mereka berzikir sampai badannya bergoyang. Ini dijadikan dalil membenarkan bolehnya berzikir dengan bergoyang. Ya ini tidak benar ya mas sekalian. Ya karena justru kalau kita baca ayat Al-Quran, ya tadarruan wa khifah, di mana kita berzikir itu disuruh tadarru, khusyuk, rendah diri, rendah hati, tenang, ya, kemudian juga khifah, tersembunyi, arti tidak dikeraskan. Ya. Intinya kalau itu dilakukan oleh para sahabat, maka tentu akan sampai kepada kita. Ya kalau misalnya itu terjadi oleh sebagian sahabat, itu mungkin hanya 1, 2, 3 orang. Ya dan perbuatan sahabat itu tidak dikatakan hujjah kalau itu menyelisih Al-Quran atau sahabat-sahabat yang lain. Jadi prinsip kita dalam berzikir, kaidah-kaidah dalam berzikir, yaitu harus tenang, tidak menggoyangkan kepala, ya ke kanan ke kiri, tapi tadarru, harus khusyuk, ya agar kita lebih khusyuk dalam
mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salam Pancasila. Ya, apakah kafir? Wih, bahasa. Ya, jadi subhanallah jemaah sekalian. Kenapa harus diganti? Ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi itu adalah doa. Bahkan bukan satu doa tapi 3 doa. Pertama mendoakan keselamatan, yang kedua mendoakan agar mendapatkan rahmat, yang ketiga mendoakan agar mendapatkan apa? Berkah. Keberkahan. Jadi kalau diganti, ya salam seperti ini, ya tidak dibenarkan dalam Islam. Tapi kalau dikatakan kafir tidak sampai. Ya, tergantung dari pembahasan yang sudah kita jelaskan. Ya, jawabnya gimana jemaah? Ya, kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apakah semua sufi dan tasawuf dihukumi kafir? Bagaimana mereka yang masih dalam derajat syariat yang masih beribadah kepada Allah? Ya tidak semuanya. Ya, kalau perorangan, ya personnya, maka ini ya tidak bisa kita katakan semua kafir. Ya, intinya mereka yang dikatakan kafir kalau dia adalah tokohnya meyakini menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Ya, artinya secara umum tadi saya sampaikan kafir. Tapi kalau untuk per individu tidak bisa. Seperti yang sudah sering kita sampaikan bahwa beda kita menghukumi pelaku dan menghukumi perbuatan. Kalau kita menghukumi perbuatan boleh kita katakan kafir. Tapi kalau menghukumi pelaku, nah ini yang tidak bisa karena harus memenuhi syarat dan intifaul mawani. Apakah orang yang gugur dalam keislamannya jika dia meninggal apakah masih boleh disolatkan? Nah ini juga pertanyaannya sifatnya umum. Ya, kalau dia betul-betul sudah murtad, ya ngapain disolatin gitu ya? Ya. Tapi kalau dia muslim tapi masih melakukan apa yang tadi kita sampaikan, ya, maka tetap kita menghukumi dia muslim. Karena tadi saya sampaikan bahwa kita menghukumi perbuatan itu berbeda dengan kita menghukumi perorangan. Lihat siapa yang tidak kenal dengan Abdullah bin Ubay bin Salul? Siapa dia? Tokoh munafik yang selalu membuat onar. Yang Allah katakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di keraknya api neraka. Allah turunkan surat secara khusus tentang mereka. Ketika Nabi sampai di Madinah membangun Masjid Quba, ya Abdullah bin Ubay bin Salul justru memprovokasi, membuat masjid lagi yang disebut namanya masjid apa? Masjid Tiron. Kemudian ketika Nabi berangkat perang Uhud, dia provokasi lagi, ya agar kaum muslimin gak ikut perang Uhud. Akhirnya 300 orang kembali ke Madinah. Coba lihat, ya Allah jelaskan mereka telah kufur kekal di neraka. Tapi lihat ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, Nabi nyolatinnya, nyolatin. Tapi nyolatin, ya. Terus yang kedua, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, harta warisannya tetap dibagikan kepada anak-anaknya. Ya, berarti Nabi masih menghukumi dia muslim. Adapun urusan dia, hatinya itu urusan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita bedakan antara perbuatan dengan apa? Pelaku. Ya, jangan sampai memang kalau kita nggak di tengah-tengah, kita bisa terjerumus ke dalam kelompok khawarij yang mudah apa? Mengkafirkan. Kalau kita salah juga tidak mengkafirkan perbuatannya, ini bisa jadi terjerumus ke dalam kelompok apa? Murji'ah. Ya. Maka ini Ahlus Sunnah mengkafirkan perorangan
jika memang terpenuhi syarat-syarat. Dan kita setidaknya sebagai seorang penuntut ilmu jangan bermudah-mudah. Minimalnya ada ulama atau ada ustadz kibar yang memang menghukumi orang itu kafir. Kalau tidak ada seorang ulama ustadz kibar yang menghukumi kafir, kita nggak boleh sembrono. Itu sebagai bentuk kehati-hatian. Iya. Ini terlalu panjang. Bolehkah saum Daud bagi istri hanya dilakukan hari Senin sampai Jumat? Karena hari Sabtu Minggu suami ada di rumah. Iya. Puasa Daud tidak ada ketentuan tentang berapa hari. Jadi boleh dia lakukan seperti ini. Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak, Jumat puasa, Sabtu Minggu banyak kondangan. Saya kondangan dari kemarin. Enggak puasa, Seninnya lagi puasa lagi. Seperti itu boleh nggak? Boleh. Boleh. Ya. Jadi ini bagus justru ketika dia tidak berpuasa hari Sabtu dan hari Ahad untuk melayani suaminya. Ini justru suatu hal yang sangat dianjurkan. Pahami, ada satu kaidah, ya, man istaghala bin nafli anil fardi fahuwa mabrur, wa man istaghala ya bil fardi anil nafli fahuwa ma'zur. Barang siapa yang sibuk dengan amalan-amalan sunnah tapi dia meninggalkan amalan yang wajib, maka dia adalah orang yang tertipu. Ya, barang siapa yang sibuk dengan amalan yang wajib sampai dia tidak melakukan amalan yang sunnah, maka dia mendapatkan uzur. Paham gak nih, Pak? Jadi jangan gara-gara dia puasa sunnah dia tidak melayani suaminya. Apalagi dalam perkara-perkara yang sifatnya itu mubah. Ya, dia berdandan, pakai kosmetik, pakai skincare, tapi suaminya tidak bisa dekat-dekat dengan dia. Ya, tidak bisa berjumpa dengan dia. Maka ini nggak boleh seperti ini. Ya, jadi jangan sampai misalnya dia baca zikir pagi dan petang, subuh gitu kan. Suaminya jangan bikin sarapan. Ya, suaminya nanya udah siap belum sarapan? Rip, dikasih duduk aja sono. Dia sibuk baca apa? Zikir pagi dan petang. Enggak ada pahalanya sama sekali. Ini yang harus kita pahami. Karena sebagian istri yang sibuk dengan amalan sunnah tapi tidak melayani suaminya, hati-hati. Pengen dapat pahala puasa Senin Kamis gitu kan. Suaminya ya ingin dilayani tapi tidak membatalkan, dosa. Makanya lihat Nabi menyebutkan tentang 3 orang yang pahala puasanya itu gak sampai ke langit, hanya terangkat sejengkal dari kepalanya. Siapakah itu? Ya, wa imra'atun batat wa zawjuha sakhitun 'alaiha. Seorang istri yang tidur suaminya itu murka sama dia, marah sama dia, maka ibadahnya itu semuanya sia-sia. Ya, atau juga misalnya suaminya bilang kamu di rumah aja dan hadir kajian, ya udah turuti apa kata suami. Jangan dia memaksakan diri untuk hadir kajian sementara suaminya tidak ridho. Ya, sedangkan yang namanya menuntut ilmu tidak hanya kita hadir di sini, banyak media-media yang lain, bisa melalui televisi, bisa dengan radio, dengan media sosial, seperti itu jamaah sekali. Ya, tapi sebagai suami juga harus mengerti di mana istri juga membutuhkan ilmu. Tapi intinya, ini khusus bagi para wanita, jangan sampai dia sibuk dengan perkara sunnah, meninggalkan apa yang menjadi kewajiban dia. Makanya prinsip seorang istri untuk mendapatkan surga Allah adalah pada suaminya, di rumahnya.
idza sholatil mar'atu khamsaha wa shama shahraha wa hafidzat farjaha wa tazawwajaha udkhulil jannata min ayyi abwabi syi'ti. Ya, perempuan mana saja yang dia sholat 5 waktu, puasa, menjaga auratnya, ya, menjaga taat kepada suaminya, apa kata Allah? Silahkan masuk surga melalui pintu mana saja kau inginkan. Ya, jadi jangan sampai melalaikan pintu surga yang ada di depan mata. Ya, jelas? Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Ya, semoga jadi bermanfaat dan menguatkan keimanan kita Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari perkara-perkara yang itu membatalkan keislaman kita. Inilah memang yang paling berat, bukan yang paling berat itu bukan mendapatkan hidayah, tapi menjaga hidayah yang sudah kita dapat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.